Sevgili, gönül kanatmak için. Halo sedulurku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sedang dalam keadaan sehat serta dilancarkan semua urusan dan rezekinya ya lur ya. Kembali lagi bersama saya Mang Samsul Da Silva, si mantan budak korporat yang akan membawakan sebuah film action pasukan khusus yang berasal dari negara Turki berjudul The Mountain 2. Film ini dirilis pada tahun 2016 yang lalu dan mendapat nilai 8,2/10 di IMDb rating. Film yang sangat keren dan pastinya akan menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa dan akan selalu dibiasakan untuk berpantun terlebih dahulu sebelum menuju alur ceritanya. Beli korek di warung Mbah Happy Asmara. Buat yang belum subrek, monggo pencet dulu tombol subreknya. Hiya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sekelompok teroris ISIS yang akan mengeksekusi seorang jurnalis perempuan yang bernama Mbak Saida. Mbak Saida ini diculik oleh ISIS karena dia telah meliput sebuah berita tentang kekejaman mereka terhadap para warga sipil di wilayah perbatasan Turki. Eksekusi Mbak Saida juga akan direkam oleh mereka dan disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Namun tanpa para teroris ini sadari, anggota pasukan khusus Turki yang terdiri dari 7 orang ternyata sudah mengintai dan siap untuk menggagalkan eksekusi mereka. Setelah mendapatkan momen yang tepat, mereka pun langsung melancarkan serangan. Küffar koalisyonunun bir parçası olarak Mesafe 800 metre. Gerilir zorlu bir yer. pişman değilim. Bu hayvanların yaptıklarını تمام الوقت. Dengan sekejap mereka berhasil membasmi para teroris tersebut sekaligus menyelamatkan Mbak Saida. Kemudian kita akan berkenalan dengan ketujuh anggota pasukan khusus Turki pemilik baret merah marun. Ibaratnya kalau di Indonesia ya mirip-mirip sama Kopassus baret merah ya lur. Pasukan ini dipimpin oleh Letkol Faisal Musa serta para bawahannya yang masing-masing bernama Mustafa, Asep, Agus, Burhan, Bokir, dan sniper andalan mereka yang bernama Sersan Arif. Setelah misi dinyatakan berhasil, mereka kemudian mengajak Mbak Saida untuk berganti pakaian sekaligus melihat peta untuk menuju titik tempat penjemputan. Namun titik penjemputan ternyata memiliki jarak yang lumayan jauh, yaitu sekitar 24 km dari posisi mereka sekarang. 24 km harus ditempuh dengan berjalan kaki. Ya lemes lur. Akhirnya tanpa banyak membuang waktu, mereka memutuskan untuk berjalan menuju desa terdekat yang berjarak 10 km. Gözünüzü açık tutun. Ceyda benim kaskım ve şefin getirdiği yeleği giyecek. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba Mang Bokir dan Mang Agus yang ditugaskan menjadi seorang pengintai menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu mereka menemukan banyak sekali jasad warga sipil yang telah dieksekusi oleh para teroris ISIS. Biadab sekali organisasi ini lur. Bokir berasumsi jika mereka baru dieksekusi sekitar 2-3 jam yang lalu. Organisasi ini ternyata memiliki keyakinan yang sangat berbahaya. Bahkan mereka akan mencabut kuku-kuku orang yang tidak sepaham dengan mereka, mencungkil matanya, bahkan sampai membantai. Tidak peduli anak-anak, orang dewasa, laki-laki, ataupun perempuan. Tak lama kemudian, Mang Arif yang berperan menjadi seorang sniper memberi sebuah laporan kepada Komandan Faisal bahwa dia melihat gerombolan teroris yang datang mendekati mereka. Dengan santainya, si komandan hanya menjawab, biarkan saja mereka kesini. Kita kan pecinta kematian.
Anjay. Shin kemudian mundur ke masa lalu di mana saat itu Komandan Faisal memberitahu kepada para calon prajurit yang akan menjadi anggota pasukan khusus Baret Marun. Dia mengatakan bahwa dari ratusan prajurit yang mengikuti latihan ini hanya akan ada 20 orang saja yang terpilih dan akan menjalankan misi-misi yang sangat berat serta berbahaya. Karena tujuan utama pasukan khusus Baret Marun dibentuk adalah untuk melayani rakyat Turki serta memberikan perlindungan kepada mereka dari segala bentuk ancaman. Doğamız tüm benliğimizle Türk milletine hizmet etmek. Komandan Faisal juga menambahkan, pengorbanan kita akan dilupakan dan nama kita tidak akan dikenang sebagai pahlawan. Kita ada untuk dilupakan. Saat kita menghembuskan nafas terakhir, satu-satunya yang kita dengar adalah keheningan dan satu-satunya yang kita lihat adalah darah kita sendiri. Kita adalah pasukan khusus yang lahir bersama dan mati pun bersama. Dan kita ucapkan semboyan mereka, gugur 1, tumbuh 1000. Adegan kembali ke masa kini, di mana pasukan teroris ISIS mendekat dan mencari keberadaan mereka. Letkol Faisal yang sudah bersembunyi dan memasang jebakan lalu memerintahkan pasukan tank untuk menghabisi mereka dengan tembakan jarak jauh. Yükselip batmak için. Letkol Faisal mendapatkan laporan dari markas pusat jika daerah Kurdi telah dikepung oleh para pasukan ISIS. Maka dari itu mereka diperintahkan untuk segera pergi dari sana. Basaida yang mendengar hal itu kemudian memberitahu kepada Letkol Faisal bahwa ia mengetahui sebuah tempat yang aman untuk berlindung. Adegan kembali ke masa lalu di mana para calon anggota pasukan khusus ini sedang digembleng, mental dan fisik mereka terus dilatih agar menjadi seorang prajurit tangguh yang tidak mengenal kata menyerah. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat tujuan. Tempat ini merupakan makam Raja Arkadea. Sebelum mereka beristirahat, Letkol Faisal memerintahkan Mang Burhan, Asep, dan Agus untuk memeriksa tempat itu. Dağlarına kadar tankları sürmemiz lazım. Burada olanlar bir savaş değil, insanlık suçu. Di malam harinya, mereka bertiga mengendap-endap ke makam Arkadea yang ternyata di sana sudah dikuasai oleh para teroris ISIS bersenjata lengkap. Akhirnya baku tembak pun terjadi. C4, basit Semtex 1 al. Üyeyi bul. Hazır mıyız? Pagi harinya, Mang Agus mengajari Mbak Saida cara menggunakan pistol untuk berjaga-jaga. Ne işime yarayacak? Saat mereka bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan, Arif yang menyusuri tempat itu kemudian melaporkan kepada Faisal bahwa ia melihat para teroris sedang menyandra warga sipil yang merupakan seorang pria, wanita, dan satu anak kecil. Bokir yang juga melihat hal itu kemudian mengatakan bahwa pasukan Turki tidak boleh mengabaikan hal ini. Karena rasa kemanusiaan yang sangat tinggi, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan warga sipil tersebut. Komandan Faisal dan pasukannya bergerak mendekati mereka sementara Mang Arif melindungi mereka dari jarak jauh. Di bawah komando Letkol Faisal, misi penyelamatan pun dimulai. İşte başlıyoruz. Sekmeyecek. Temasa hazır olun. Burada bereli oldum. Yapar sevgili. Gönül kanatmak için.
Setelah berhasil membebaskan Sandra, Letkol Faisal pun mencoba mencari tahu siapa dan apa penyebab mereka ditangkap pasukan ISIS. Dia bercerita bahwa dirinya adalah kapten polisi di daerah setempat dan 80 orang anak buahnya telah dibantai oleh ISIS. Sekarang yang tersisa hanya dia seorang. Awalnya Letkol Faisal ingin menyelamatkan dia, namun karena luka yang cukup parah, polisi itu malah meminta Letkol Faisal untuk segera membunuhnya. Setelah itu, mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan membawa dua warga sipil yang bernama Enegul dan Nabat. Saat mereka beristirahat, Mang Arif melaporkan bahwa tak jauh dari sana ada sebuah pemukiman. Ternyata itu adalah tempat tinggal Enegul dan Nabat. Desa itu bernama Desa Karda. Menurut pengamatan Mang Arif, desa itu aman dari para teroris ISIS dan akan semakin mendekatkan mereka kepada titik penjemputan helikopter. Akhirnya mereka pun mendatangi desa itu dengan penuh kewaspadaan. Setelah memastikan desa itu aman, Enegul akhirnya bisa kembali ke pelukan sang ibunda tercinta. Kepala desa yang menyambut Letkol Faisal kemudian mengenalkan satu-satunya pejuang yang tersisa akibat pembantaian yang dilakukan oleh teroris ISIS. Dia bernama Boran. Boran memberitahu bahwa di desa ini hanya ada 40 orang, 25 orang dewasa, dan 15 orang anak-anak. Boran kemudian mengajak masuk ke rumahnya untuk beristirahat. Namun tak lama pusat komando menghubungi Letkol Faisal jika pasukan teroris telah menghancurkan tentara Irak dan Kurdi. Batalion utama ISIS akan menuju Desa Karda dan diperkirakan mereka akan tiba besok pagi. Letkol Faisal diperintahkan untuk segera meninggalkan desa tersebut dan segera bergerak menuju ke lokasi penjemputan sebelum fajar. Boran yang mendengar hal itu hanya bisa bersikap pasrah dengan nasib yang akan terjadi di desanya. Di sisi lain, Basaida berusaha mencegat Letkol Faisal untuk pergi dari sana dan menyarankan mereka untuk melindungi desa ini. Karena jika dibiarkan, para teroris ISIS akan menghabisi semua orang yang ada di desa ini. Namun, Letkol Faisal menolak usulan Basaida dengan alasan misi utamanya hanya untuk menyelamatkan dirinya, bukan untuk melindungi warga desa. Bagi Letkol Faisal, keberhasilan misi dan keselamatan semua anggota adalah yang utama. Namun Basaida yang sangat manusiawi mengatakan jika tugas tentara seharusnya melindungi semua warga yang lemah. Apakah Letkol Faisal dan pasukannya akan tega membiarkan warga desa yang tak berdosa dibantai oleh para teroris ISIS? Mendengar ucapan Basaida, Letkol Faisal hanya bisa terdiam. Letkol Faisal yang bimbang kemudian menanyakan hal ini kepada Mas Agus. Apa yang harus kita lakukan, Gus? Tanpa diduga Mas Agus menjawab, jika atasan kita memerintahkan untuk pergi dari sini, maka kita semua akan pergi. Tapi jika kita masih memiliki hati nurani, kita pasti tidak akan tega melihat para penduduk desa dibantai dengan keji oleh para teroris ISIS. Keesokan paginya, sebuah helikopter dari markas diberangkatkan untuk menjemput Basaida dan pasukan Turki. Awalnya Basaida bingung melihat hal itu dan tidak mau ikut dievakuasi. Namun Faisal mengatakan jika misi utamanya adalah menyelamatkan dirinya. Dia berpesan kepada Basaida jika ia harus berjanji untuk merahasiakan misi penyelamatan ini kepada siapapun. Letkol Faisal lalu memberi sepucuk surat dan memintanya membaca surat itu setelah tiba di pangkalan. Kemudian pusat komando menghubungi Letkol Faisal dan menanyakan alasan mereka tidak mau dievakuasi. Letkol Faisal mengatakan jika sebentar lagi cuaca di sana akan memburuk. Beruntung atasannya percaya dan berencana mengirim helikopter untuk menjemput mereka esok hari. Sebelum bertempur, mereka mengibarkan bendera Turki untuk membangkitkan semangat patriotisme mereka. Kemudian mereka berkumpul mengatur strategi,
Mereka memasang bom di tempat yang akan dilewati pasukan ISIS. Letkol Faisal akan membagi pasukannya menjadi beberapa tim. Mang Arif yang berperan menjadi sniper akan ditempatkan di atas menara masjid. Sementara Baron bertugas melindungi Mang Arif di bawah. Burhan dan Asep akan berada di garis tengah. Sedangkan Letkol Faisal dan yang lainnya akan berada di garis terdepan. Namun mereka membutuhkan satu orang lagi yang bertugas untuk membawakan amunisi. Nabat yang ingin melindungi desanya mengajukan diri dengan sukarela untuk membantu mereka. Kemudian mereka menyembunyikan penduduk desa di tempat yang aman. Buraya getirin. Burası düşerse köy düşer. Ne burası? Kömürlük. Altında mahzen var. Kapıyı kimseye açma Bey amca. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Dari atas menara, Mang Arif melihat kedatangan pasukan musuh yang berjumlah sekitar 200 orang lebih, 8 kendaraan taktis, dan 1 buah tank Abrams. Mereka pun bergegas menempati posisi masing-masing. Saat pasukan ISIS berjalan mendekati pintu masuk desa, tiba-tiba Dördüncü kanal. Mandala bastı. para teroris yang masih selamat dalam ledakan itu langsung dihujani peluru oleh Letkol Faisal dan Mang Agus. Mereka pun berjuang mati-matian untuk menghabisi para teroris ISIS yang berasa tidak ada habisnya. 9 lawan 200 nih lur. Mereka pun digempur dari berbagai arah. Akhirnya mereka terpaksa mundur ke garis tengah. Mustafa yang berusaha meladeni serangan musuh akhirnya tertembak dan tertangkap oleh musuh. Göğse çiçek takar. Sebelum dieksekusi oleh musuh, Mustafa berpesan kepada Mang Arif agar merawat putranya seperti anak kandungnya sendiri. Mang Arif yang mendengar hal itu pun langsung menuruti permintaan Mustafa. Mustafa yang ingin tetap berjuang sampai titik darah penghabisan kemudian meledakkan dirinya bersama para teroris. Mereka yang terus digempur pasukan ISIS memutuskan untuk mundur ke garis pertahanan terakhir sambil membawa Baron dan Nabat yang terluka. Di sana mereka akan berjuang bertahan dengan amunisi yang tersisa. Tapi saat mereka menuju ke benteng pertahanan terakhir, Mang Asep malah tertembak oleh sniper musuh. Dalam kondisi yang sekarat, Mang Asep memerintahkan Mang Arif untuk membalas tembakan musuh dengan menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Pertempuran pun masih berlanjut. Di benteng terakhir ini, mereka terus bertahan sampai kehabisan amunisi. Namun, seorang anggota ISIS berlari ke arah pos terakhir dengan membawa bom di tubuhnya. Letkol Faisal yang melihatnya berusaha mencegatnya. Namun, Letkol Faisal malah tertembak oleh anggota ISIS yang lain.
Tumbangnya Letkol Faisal mengakhiri pertempuran ini. Pasukan khusus Turki akhirnya berhasil menghabisi batalion utama ISIS dan di sisi lain helikopter penyelamat telah tiba di markas. Di sana Mbak Saidah membaca surat yang diberi Letkol Faisal. Surat itu berisi keinginan Letkol Faisal kepada putrinya yang telah meninggal dunia. Andaikan putrinya masih hidup, Letkol Faisal ingin putrinya menjadi seperti Mbak Saidah, seorang wanita pemberani dan baik hati. Di detik-detik kematiannya, Letkol Faisal memberi nasihat kepada mereka semua agar terus memegang sumpah setia kepada tanah air dan berjanji untuk selalu melindungi warga sipil. Akhirnya Letkol Faisal pun meninggal dunia. Film ini didedikasikan untuk semua pasukan Turki yang telah berjuang tanpa pamrih dan para prajurit yang telah gugur dalam pertempuran melawan ISIS. Dan film pun berakhir.